untuk menginovasi kehidupan kita dengan pemikiran-pemikiran yang baru, cara pandang yang baru, yang membuat kita menjadi semakin berkualitas hidupnya, semakin berbahagia, semakin sejahtera, semakin berkelimpahan, semakin sehat. Karena sejatinya hidup itu harusnya menakjubkan. Kalau hidup tidak menakjubkan, pasti ada yang salah. Karena Allah berulang kali mengatakan dalam Al-Quran, ya Allah itu ke semesta hanya menurunkan berkah, tidak pernah menurunkan musibah. Semua musibah akibat dari perilakumu sendiri, kata Allah. Jadi harusnya hidup kita sehat, berkelimpahan, tidak kekurangan. Kalau kita banyak masalah dalam hidup, itu artinya teguran bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam kehidupan kita. Itu aja pesannya. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama belajar. Semoga ilmu pengetahuan yang dialirkan semesta kepada kita hari ini menjadi ilmu yang bisa menyelamatkan kita, menjadi syafaat bagi kita. Syafaat itu bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga kita diberikan kecerdasan, kemampuan untuk bisa menangkap semua sinyal-sinyal ilahi yang disampaikan kepada kita, sehingga proses belajar di ruang kehidupan ini terus mengalami peningkatan, sehingga dari waktu ke waktu kesadaran kita terus meningkat. Semoga sebelum kita berpulang menuju tempat akhir kita, kita bisa mencapai puncaknya kesadaran. Karena ketika kita bisa mencapai puncaknya kesadaran, sadar bahwa diri kita adalah percikan cahaya ilahi, sadar bahwa diri kita adalah sebentuk jiwa yang akan kembali kepada asalnya, sadar bahwa kita bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, sadar bahwa kita adalah bagian dari dirinya ilahi, maka tugas kita adalah mengembalikan diri sejati kita ke tempat asalnya. Itulah tanggung jawab kita. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, saya akan berbicara secara spesifik tentang bagaimana cara semesta menyelamatkan jiwa. Bagaimana cara semesta menyelamatkan jiwa. Mengapa kajian ini penting? Karena menurut pengalaman pribadi saya, sepanjang kita tidak mengerti siapa diri sejati kita, sepanjang kita tidak mengerti siapa sesungguhnya diri kita, maka kita dalam kehidupan ini akan terus terombang-ambing, diombang-ambing oleh diri palsu kita, pikiran gelap kita yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Sehingga kesadaran kita bukan semakin tumbuh, malah kesadaran kita dari hari ke hari semakin turun. Dan di kesadaran yang rendah, disitulah akan tercipta yang namanya neraka. Tapi di kesadaran yang tinggi, di situ akan tercipta yang namanya surga. Karena istilah neraka dan surga itu tidak ada di dalam kitab suci manapun. Kalau dalam bahasa Quran tidak ada surga, yang ada jannah.
Dalam bahasa Quran tidak ada neraka, yang adalah nar. Apakah yang dimaksud dengan jannah dan nar dalam bahasa Quran sama dengan surga dan neraka yang dimaksud oleh bahasa lain di luar bahasa Arab? Tentu saja kita harus belajar kecerdasan dari bahasa. Karena setiap bangsa itu punya peradaban sendiri, punya kecerdasan sendiri, dan mereka merefleksikan kecerdasannya dalam bahasa. Kalau merujuk pada Quran surat Hud ayat 106, 107, 108, Allah sendiri yang mengatakan bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Begitu kata Quran. Fa'ammal ladina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wasahikun. Jadi neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Begitu kata Quran. Jadi jangan kita ini mengaku-ngaku berpedoman Quran, sementara ketika Quran bilang begitu, kita menolaknya. Karena berbeda dengan apa kata orang. Saya ini adalah seorang pembelajar. Saya kalau berbicara sesuatu, pasti saya belajar lebih dalam. Dan saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang belum saya kaji. Saya belajar 6 keterampilan berpikir. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mensintesa pengetahuan. Itu adalah hari-hari saya. Karena apa? Karena saya berprofesi sebagai seorang pengajar di university. Jadi tiap hari saya bergelut dengan riset. Setiap hari saya bergelut dengan pemikiran-pemikiran ilmiah. Setiap hari saya bergelut dengan pemikiran-pemikiran sains. Otomatis ya pikiran saya terbentuk dengan sendirinya sebagai saintis. Saintis itu adalah orang yang berpikir saintifik. Saintifik bahasa lainnya adalah berpikir ilmiah. Nah, karena terbiasa seperti itu, maka setiap saya belajar pasti saya menggunakan berbagai kerangka, berbagai disiplin, berbagai sudut pandang. Karena alam semesta ini sendiri namanya kan universe. Bahkan sekarang sudah bukan universe lagi. Orang menyebut alam semesta ini adalah multiverse. Sudah bukan uni tapi multi. Universe bagi saya, uni itu artinya kumpulan. Verse itu adalah versi. Jadi universe itu sebetulnya kumpulan segala sudut pandang. Oleh karena itu, semua disiplin ilmu, apapun ilmunya, berbicara alam semesta yang sama. Biologi itu berbicara alam, fisika berbicara alam, kimia berbicara alam, geografi berbicara alam, astronomi berbicara alam. Semua berbicara alam yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Itulah muncul berbagai disiplin keilmuan, sehingga muncul berbagai keahlian yang kemudian disertifikasi. Ada sarjana ini, ada sarjana itu. Yang dibicarakan semua adalah alam. Apa yang dibicarakan ilmu kedokteran? Tubuh. Tubuh juga bagian dari alam. Apa yang tidak dibicarakan? Ilmu yang bukan dari alam. Sosiologi, antropologi, semua berbicara alam dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri. Sehingga begitu banyak disiplin keilmuan. Itulah pentingnya kita memahami berbagai disiplin keilmuan sehingga sudut pandang kita menjadi universe. Syukur-syukur kalau bisa multiverse. Sadar nggak bahwa sebetulnya bumi ini tempat kita tinggal hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya. Matahari yang kita saksikan tiap pagi itu besarnya 1.000.000 kali bumi, itu matahari. Dan model matahari yang kayak gitu di alam semesta bukan satu. Bukan satu. Karena keterbatasan penglihatan kita
kita mengira semesta itu cuman matahari, bumi, dan bulan. Karena kita tidak melihat yang lain. Sesekali Jupiter muncul, sesekali Mars muncul. Walaupun ukurannya sangat kecil. Karena begitu jauh dari bumi kita. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh kita bukan berarti mereka tidak ada. Cuman karena keterbatasan mata kita. Yang model kayak bumi ini di galaksi Bima Sakti aja ada 250 miliar buah. Yang model kayak bumi ini. Terus kalau bumi ini tidak ada dan semua kehidupan di dunia ini tidak ada, semua manusia tidak ada, terus memangnya ketiadaan kita ini berpengaruh kepada alam semesta yang tanpa batas? Kalau debu kecil ini tidak ada, tidak mengganggu konstelasi sistem, ya, sistem perbintangan, sistem astronomi, tidak akan mengganggu. Betapa kecilnya bumi kita. Nah, kalau bumi kita ada sudah sebesar debu, Indonesia sebesar apa ya? Lah kalau Indonesia sebesar, bumi sebesar debu, Indonesia sepersekian dari debu itu. Terus kita-kita ini sebesar apa ya di semesta ini? Nah, cuma karena kita tidak punya sudut pandang yang luas, lalu memandang sesuatu hanya melihat dari kedangkalan pikiran kita sendiri. Muncul yang namanya kebodohan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil menjadi tidak bersifat universal. Nah, oleh karena itu izinkan saya hari ini akan berbicara sedikit agak dalam, tetapi perlu rasional, karena agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Jadi kembali pada topik kita adalah bagaimana cara semesta menyelamatkan jiwa. Nah, kita harus ngerti dulu jiwa itu apa. Kan itu masalahnya. Kita sering menyebut kata itu, tapi kita juga tidak mengerti. Nah, kalau ingin memahami jiwa itu apa, tentu saja tidak mungkin saya menjelaskan jiwa dengan kata-kata. Karena jiwa itu adalah diri sejati kita. Jiwa itu adalah pribadi kita. Hanya dengan cara mengalami, kita akan bisa memahami. Tidak mungkin kita memahami dengan cara mendengarkan penjelasan, apalagi definisi. Semua definisi bersifat terbatas. Semua definisi malah justru sesuatu yang luas menjadi sempit gara-gara ada definisi. Coba definisikan rambutan. Rambutan adalah sejenis buah yang di luarnya ada bulu-bulunya, di dalamnya ada bijinya, kemudian ada yang manis-manisnya. Coba, kalau saya membuat definisi itu, apakah cukup menggambarkan realitas dari rambutan itu? Tidak cukup. Makanya banyak orang yang bikin definisi tentang satu objek, sebut saja rambutan. Dan definisi yang dibuat satu orang dengan orang yang lain bisa beda-beda. Nah, kita juga jadi bingung, betul nggak? Kita mau pakai definisi yang mana? Ya tentu saja supaya tidak bingung, ambil rambutannya, pegang, lihat, dan rasakan. Setelah kita merasakan dan kita mengenalnya dengan pengalaman pribadi kita, bahkan semua definisi itu menjadi tidak penting lagi bagi kita. Sama seperti jiwa. Jiwa dan ruh sesuatu yang berbeda. Yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu bukan jiwa, tetapi ruh. Di Quran Allah berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, ini bungkus, ini kerangka jasmani,
Maka setelah selesai diciptakan di rahim ibu dengan proses yang sangat alami, satu sel dari ayah, satu sel dari ibu, karena ayah dan ibu kita berpelukan, maka berpadulah dua sel. Dengan proses alamiah dan kehadiran dirinya, maka dua sel terjadi proses pembelahan sel. Sampai akhirnya orang dewasa seperti kita ini sudah memiliki kurang lebih sekitar 100 triliun sel. Satu orang dewasa itu. Nah, setelah sempurna diciptakan tubuh ini oleh Allah, lalu Allah tiupkan ruhku. Yang ditiupkan ke dalam jasad kita ini bukan ruh kita. Tidak ada ruh Saiful Karim, tidak ada ruh si Agus, tidak ada ruh Asep, tidak ada ruh Dadang, gak ada. Yang ditiupkan itu adalah ruhku. Mirruhi. Yang ditiupkan adalah ruhku. Ku di situ adalah Allah. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah bagian dari dirinya. Terus kita ini siapa sebetulnya? Cuman karena kita tidak pernah menyadari secara dalam kata-kata itu, hanya mendengar apa kata orang, lalu kita terjebak dalam kedangkalan, sehingga kita tidak mengerti sebetulnya siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan lagi, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kalau kita berbicara tentang ruh, dalam tradisi Islam itu ada 3. Ada yang namanya Nurullah, ada yang namanya Nur Muhammad, ada yang namanya Nur Insan. Semua itu adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang berbeda. Sama seperti kalau saya tanya, apa yang saya pakai ini, pasti semua orang akan mengatakan ini baju. Saya punya pendapat yang berbeda. Saya bilang ini kapas. Kapas yang sudah disusun menjadi benang. Benang yang sudah disusun menjadi kain. Kain yang sudah dibentuk, bentuknya menjadi baju. Kalau sudah dibentuk macam-macam, bukankah namanya menjadi banyak? Padahal nama aslinya kan kapas. Kalau sudah dibentuk kan jadi banyak namanya. Yang ini menjadi jasko, jaskoko. Yang ini menjadi celana. Yang ini menjadi kerudung. Yang ini menjadi karpet. Kan jadi banyak bukan? Nah, kita itu sering lupa pada asal usulnya. Karena kita melihat hasil akhirnya. Padahal kalau kita sepakat, kan semua yang kita pakai ini adalah kapas. Bahkan kapas pun sebetulnya asalnya tidak ada. Karena kapas itu materi. Sumber asal muasal materi adalah energi. Dan kalau saya mengatakan, apa ini yang saya pakai? Energi. Mungkin banyak yang bingung. Padahal asalnya adalah energi. Karena sebelum alam semesta ini tercipta yang bernama materi, yang pertama Allah ciptakan adalah energi. Dan semua pembentuk materi itu adalah energi. Sehingga di dalam ilmu fisika, energi itu ada 2. Energi sama dengan sebuah konstanta dikalikan frekuensi. Yang kedua, energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Yang satu dalam dimensi energi, yang satu dalam dimensi materi. Sebetulnya Einstein sudah mengatakan bahwa materi dengan energi itu setara. Coba perhatikan. Bapak Ibu tadi pagi sarapan. Yang dimasukkan kan materi. Padahal yang dibutuhkan energi. Betul nggak? Yang dibutuhkan energi. Makanya setiap makanan mengandung susunan komposisi. Di situ ada berapa banyak karbohidratnya, berapa banyak proteinnya. Semua diukur dalam satuan fisika, namanya kalori. Kalori itu satuan energi. Satuan lain untuk energi namanya joule. Jadi kalori. Jadi yang kita masukkan ke dalam tubuh sebenarnya bukan materi. Karena yang dibutuhkan adalah energi.
Makanya saya sering berpikir, sebetulnya saya kalau bisa memasukkan energi ke dalam tubuh saya tidak perlu makan. Daripada repot-repot kan, makan. Tapi karena saya belum tahu cara memasukkan energi ke dalam tubuh, kecuali lewat materi yang bernama makanan, maka pagi-pagi saya sarapan materi. Walaupun yang saya butuhkan adalah energi. Dengan energi saya menjadi berdaya. Dengan energi saya bisa melakukan aktivitas. Karena energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau saya bilang ini energi, pasti bingung kan? Padahal asal muasalnya adalah energi. Energi itu sebetulnya adalah fase kedua. Fase pertamanya adalah ruang kosong. Kalau saya bilang ini ruang kosong, tambah bingung bukan? Tapi kalau kita belajarnya mendalam, bisa membuka diri, dan mau belajar pada orang-orang yang tahu, maka kita pun akan mudah untuk menerima pemikiran itu. Paham ya? Oke. Jadi sebetulnya yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita adalah ruh. Ruh. Nah, saking ruh itu ingin dikenali, dalam Al-Quran Allah mengatakan, aku ubah ruh yang asalnya tidak dikenal itu menjadi nur. Saking ingin dikenal. Makanya dalam sebuah diskusi Allah berfirman, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan, agar dengan ciptaan itu kalian mengenali aku. Jadi tujuan utama Allah menciptakan semua ciptaan itu cuma satu tujuannya, untuk mengenali Dia. Tujuannya itu. Setelah kita mengenal Dia, kita ingin mengekspresikan pengenalan kita kepada Dia, maka muncullah yang namanya ibadah. Kan gitu. Nah, ibadah sendiri arti yang universalnya adalah melayani. Siapa yang perlu dilayani? Nah, ini banyak yang salah kaprah. Mohon maaf. Ibunya sakit di rumah. Tidak ada yang menunggui. Bahkan sangat berbahaya kalau ditinggalkan. Bisa jatuh. Malah yang nungguinya pergi ngaji. Dan dia menganggap ngaji lebih penting daripada menunggui ibu yang sakit. Padahal ngaji yang sebenarnya bagi orang itu adalah tunggui ibu yang sakit. Itu yang disebut dengan ibadah, melayani. Karena Allah sendiri ya Allah sendiri mengatakan dalam sebuah diskusi, ini saya ulang-ulang. Ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah, "Hei Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku?" Lalu Musa berkata, "Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, sesungguhnya kamu menjenguk aku." Jadi cara melayani Allah yang benar itu melayani orang-orang yang butuh pertolongannya. Karena semua yang ada di semesta ini kan manifestasi dari Dia sendiri. Jadi aneh. Ada seseorang katanya sedang belajar kesadaran. Belajar meditasi di sini, di sini, di sini, di sini. Suaminya ditinggalkan. Anak-anaknya ditinggalkan. Saya bingung mau belajar apa. Mencari apa. Yang nyata di depan mata, anak perlu diantar sekolah, suami perlu dilayani, ditinggalkan semuanya. Alasannya sedang belajar meditasi. Karena dia berpikir meditasi itu menekung begitu. Bukan. Itu latihan meditasi. Meditasi yang sebenarnya itu adalah melayani semua orang-orang yang perlu pelayanan kita. Ini yang disebut dengan orang-orang soleh.
Dan selama ini kita mengartikan, itu sudah ngaji, soleh, sampai meninggalkan anak istrinya. Ada orang yang datang ke rumah saya, dia pamitan sama saya. Dia mau pergi umroh. Saya tahu teman saya ini punya ibunya yang sakit. Saya bilang, ibumu di mana? Ya, ibu sudah dititipkan di panti asuhan. Gila, saya bilang kamu. Mau nyari apa kamu ke sana? Saya jelaskan, akhirnya dia nggak pergi ke sana. Rawat ibumu, itu umrohmu yang sebenarnya. Jadi jangan aneh-aneh hidup itu. Jangan lari dari realitas. Karena ibu yang sakit, siapapun, itu adalah sarana untuk menempa jiwa kita. Itu adalah jalan keselamatan jiwa kita. Udah mulai masuk ya ke judul ini? Ya. Makanya kita akan belajar bagaimana cara semesta menyelamatkan jiwa. Jadi jiwa itu yang mana sebetulnya? Yang ditiupkan Allah adalah ruhku. Kemudian Allah menyatakan dalam Al-Quran, supaya kamu mengenalinya, maka ruh itu aku jadikan sebagai nur. Itu manifestasi, supaya dikenal. Karena energi yang paling gampang dikenal, itu adalah cahaya. Nah sekarang, nur itu dalam tradisi Islam ada 3. Ada Nurullah, ada Nur Muhammad, ada Nur Insan. Nah Nur Insan ini yang sering disebut sebagai jiwa. Jadi beda ruh dengan jiwa. Paham ya? Jadi jiwa itu sebetulnya adalah diri kita. Diri sejati kita. Maka jiwa itu harus kenal pada 2 nur yang berikutnya. Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia bisa bermanunggal, maka jiwa itu tidak mungkin keluar dari jalur yang digariskan buat jiwa. Nah, oleh karena itu maka ya, saya pernah membaca buku yang sangat keren. Yang menulis buku itu orang fisika kekinian, namanya Gary Zukav. Judul bukunya The Seat of the Soul. Nah, dia menjelaskan perbedaan ruh dengan jiwa. Dan dia mengatakan, jiwa itu adalah ruh juga, tapi ruh yang terkoyak. Nah itu mudah sekali memahaminya. Ya. Jadi ibarat gini nih, sebetulnya air itu, air tahu ya, air itu ada nggak dalam minyak? Ada. Bagian terbesar dari minyak itu kan sebetulnya air. Jadi sebetulnya minyak itu air. Cuman minyak itu adalah air yang terisi oleh zat lain. Karena ada zat lain dalam air itu, maka disebutnya bukan air lagi, namanya minyak. Padahal air juga. Cuman air yang sudah tidak murni, ada unsur lain, ada unsur kimia lain yang nyelonong ke situ, maka disebut namanya minyak. Sekarang kita tahu bagaimana kalau minyak dicampur dengan air. Kan sendiri-sendiri. Walaupun dia bergabung, tetapi tidak bisa bersenyawa karena ada ketidakmurnian. Gampang ya? Jadi sebetulnya jiwa kita ini asalnya murni. Nah, kemudian masuk ketidakmurnian lain. Akibatnya apa? Akibatnya jiwa menjadi tidak selaras dengan asalnya. Nah, kalau jiwa ini pulang seperti minyak pulang ke air, walaupun dia bersama dengan air, dia sendiri aja, tidak bisa bersenyawa dengan air. Sama. Jiwa-jiwa yang tidak murni ketika pulang, dia walaupun pulang, dia tidak bisa bersenyawa dengan alam asalnya. Paham ya? Ini gampang dibuat ilustrasi supaya gampang. Kalau ngurusi minyak, ngurusi air, itu setiap hari kan? Betul? Ya, jadi kalau pakai minyak, air, gampang ilustrasinya. Saya menggunakan bahasa science for all. Sains yang bisa dimengerti oleh semua orang di semua tingkatan.
Walaupun yang tidak sekolah pun, pasti ngerti. Makanya saya menghindar dari kata-kata yang terlalu saintifik. Paham ya? Nah, bisa nggak membayangkan jiwa kita itu seperti itu? Bisa ya? Oke. Jadi sebetulnya sangat masuk akal kalau Allah mengatakan, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan rugilah mereka yang mengotorinya. Oke ya, sering dengar ayat itu kan? Oke. Jadi sebetulnya jiwa ini harus dimurnikan kembali supaya dia saat harus kembali ke tempat asalnya, dia bisa bersenyawa. Tidak pulang seperti minyak, tetapi tidak bisa bersenyawa, tidak bisa menunggal. Makanya kalau minyak ingin menyatu lagi dengan air, harus disuling. Semua unsur-unsur yang selain airnya buang. Sisanya ketika sudah jadi air murni, masukkan ke dalam air, dia bisa bersenyawa kembali. Itulah dalam bahasa Al-Quran barangkali kita kenal dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi tidak semua orang mati itu pulang dan bersenyawa. Mungkin pulang tapi tidak bersenyawa. Maka dia menyisakan residu, ya. Dia harus diproses lagi. Nah, bagaimana